Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini benar-benar. Halo guys, perkenalkan nama aku Indrianti Pramandewi dengan NIM 15022223025. Aku dari kelas 46 KM01. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi kelompok. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang komunikasi kelompok, jangan skip video ini ya. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi kelompok? Jadi, menurut Wood, komunikasi kelompok adalah 3 atau lebih orang yang berinteraksi sekian lama di mana mereka bergantung satu sama lain dan mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, ada pula syarat-syarat sebuah kelompok. Apa aja sih syarat-syarat sebuah kelompok? Nah, jadi ada berapa sih syarat sebuah kelompok? Nah, syarat sebuah kelompok harus yang pertama berinteraksi, yang kedua saling bergantung, yang ketiga memiliki tujuan bersama, dan yang terakhir memiliki aturan bersama. Nah, menurut kalian apakah sebuah tim dan kelompok adalah suatu hal yang sama? Nah, jadi tim dan kelompok merupakan dua hal yang berbeda. Nah, di mana tim itu sendiri adalah sebuah jenis kelompok yang khusus didirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda dan saling melengkapi dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat. Hal ini dikemukakan oleh Rothwell. Nah, jadi apa sih perbedaan antara tim dan kelompok? Ada dua perbedaan antara tim dan kelompok. Yang pertama, tim terdiri dari orang-orang yang membawa sumber daya yang berbeda dan khusus untuk proyek bersama, misalnya tim sepak bola. Yang kedua, tim mengembangkan rasa ketergantungan dan rasa identitas yang lebih kuat dibandingkan standar kelompok kebanyakan. Jadi dua hal tadi merupakan perbedaan antara tim dan kelompok. Nah, selanjutnya aku di sini akan membahas tentang manfaat dari komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok bermanfaat untuk salingnya satu sama lain anggota untuk bertukar informasi. Yang kedua, menambah pengetahuan antara satu sama lain anggota. Yang ketiga, memperteguh dan mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, mengembangkan kesehatan mental. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran kelompok. Nah, ada pula faktor yang mempengaruhi efektivitas dari komunikasi kelompok. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Nah, faktor situasional terbagi menjadi dua, yaitu ukuran kelompok dan kepemimpinan dalam kelompok. Yang pertama, ukuran kelompok. Sebuah kelompok kecil memiliki paling tidak 3 atau lebih dari 12 atau 15 anggota. Nah, di mana semakin besar suatu kelompok, semakin renggang hubungannya. Di mana salah satu contohnya adalah jika kita berteman, semakin besar circle kita, semakin renggang pula hubungan kita, semakin banyak konflik yang terjadi karena semakin banyak pikiran yang bersatu. Yang kedua, ada kepemimpinan dalam kelompok, di mana kepemimpinan kelompok memiliki dua fungsi utama, yaitu menjaga kesatuan kelompok dan mendorong produktivitas kelompok. Adapun jenis-jenis kepemimpinan, yang pertama ada otoriter, demokratis, dan laissez-faire atau membiarkan, di mana otoriter adalah gaya pemimpinan yang memusatkan kekuasaannya pada diri sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendak sendiri tanpa mendengarkan argumen dari anggotanya. Nah, sedangkan demokratis berkebalikannya dari otoriter, yaitu membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk yang terakhir, gaya kepemimpinan laissez-faire atau membiarkan adalah gaya kepemimpinan acuh dan tak acuh, di mana pemimpin tersebut tidak peduli terhadap anggota kelompoknya. Selanjutnya ada faktor personal yang terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan personal anggota kelompok dan peranan anggota kelompok. Yang dimaksud dengan peranan personal anggota kelompok adalah di mana orang bergabung dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Nah, di mana sebuah kelompok tersebut membantu individu untuk mencapai sasarannya, yaitu bersosialisasi dan pertemanan, dukungan atau pengembangan perubahan pribadi, pertumbuhan rohani, dan yang terakhir adalah keuntungan ekonomi. Selanjutnya ada peranan anggota, di mana peranan anggota kelompok ini menurut Banner dan Sid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peranan tugas, di mana anggota berperan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan, contohnya menawarkan gagasan, mengemukakan ide. Lalu yang kedua ada peranan pemeliharaan, di mana anggota berperan untuk
menjaga keutuhan tim, di mana salah satu contohnya adalah memberi pujian satu sama lain. Dan yang terakhir adalah peranan mengganggu, di mana anggota ini berperan dalam menghalangi kelompok menyelesaikan tugas, mengurangi minat kelompok untuk bersatu, di mana salah satu contohnya menyerang kedudukan seseorang. Nah, gimana sih caranya berpartisipasi dalam kelompok? Ada 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, berorientasilah pada kelompok, fokus pada tujuan kelompok bukan individu, tanpa kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan individu. Yang kedua, pusatkan konflik pada masalahnya, di mana pisahkan orang dari perilakunya, fokus pada solusi. Yang ketiga, bersikaplah tanpa prasangka secara kritis, di mana tunda kesimpulan sampai mendengar berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir, pastikan pemahaman, cek dan recek pemahaman kelompok atau akan gagasan kita, dan pemahaman kita akan gagasan orang lain. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang grup think. Nah, apa sih itu grup think? Nah, ditulis dalam buku karya Irving Janis pada tahun 1972 dengan judul The Victim of Groupthink. Groupthink adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka dan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Nah, kenapa sih groupthink itu bisa terjadi? Jadi groupthink itu bisa terjadi karena sebuah kelompok memiliki kemiripan antara anggotanya dan kemiripan tersebut tinggi. Yang kedua, memiliki hubungan baik satu sama lain, dan yang ketiga, gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat berlawanan, menekan konflik hanya agar mereka dapat bergaul dengan baik. Dan yang terakhir, tidak secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada. Nah, ada pula gejala-gejala groupthink, yang dimana gejala tersebut terbagi menjadi 3, yaitu penilaian berlebihan terhadap kelompok, ketertutupan pemikiran, dan yang terakhir tekanan untuk mencapai keberagaman. Nah, untuk contoh kasus groupthink itu adalah, salah satunya adalah sekte Mormon. Nah, sekte Mormon itu apa sih? Jadi sekte Mormon itu merupakan salah satu agama yang sudah diakui di Amerika Serikat dan memiliki banyak pengikut. Nah, di mana sekte ini mendukung poligami dengan menganut pepatah, semakin banyak istri, maka semakin banyak pula anak, yang akan membuat orang tua mendapatkan tempat yang layak ketika sudah tutup usia, atau yang bisa dibilang orang tua tersebut bisa masuk surga. Nah, Warren Jeffs yang merupakan pemimpin dari sekte Mormon ini memiliki 78 istri, di mana 24 istrinya merupakan masih di bawah umur, menjadikan mereka sebagai tempat untuk menghasilkan uang, kekuasaan, dan perbudakan seksual. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang komunikasi kelompok, di mana komunikasi kelompok itu merupakan komunikasi 3 atau orang lebih yang berinteraksi sekian lama, yang mengikuti aturan bersama dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, di mana salah satu manfaat dari komunikasi kelompok adalah bertukarnya informasi satu sama lain dan mengembangkan kesehatan mental. Terima kasih, dadah. Nah, ada pula